Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan kiranya sukacita daripada Allah Bapa menyertai kita semua di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini di kesempatan ini kita akan bersama-sama tetap beribadah dengan online. Dan sebelumnya kami akan sampaikan satu informasi dari gereja. Untuk minggu depan kita akan tetap sama. Kita akan masih di dalam ibadah online kita. Jangan lupa kita bisa saksikan di channel YouTube Guys Gideon Ayu mulai jam 6 pagi. Mari bersama-sama saat ini, apapun yang sedang terjadi saat ini, itu tidak akan pernah menghilangkan sukacita kita. Amin. Kita akan senantiasa bersukacita. Harapan kita penuh di dalam Dia, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau datang pada hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, yang kami muliakan sepanjang hidup kami. Kami percaya hidup kami indah di dalam-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Untuk itu saat ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Membawa setiap hati kami kepada-Mu. Mari Yesus, biarlah kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau tahu. Amin. Mari Yesus, Engkau bekerja dengan luar biasa di antara setiap gereja-gereja-Mu. Dan Engkau silakan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Lewat setiap pujian kami, kuasa-Mu dinyatakan. Lewat setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, kesembuhan dan kelepasan boleh dialami setiap gereja-gereja. Amin. Kami serahkan ibadah kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Mari Yesus, biarlah Engkau yang bertahta atas kami. Haleluya Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa penuh dengan kemenangan setiap hari. Biarlah hidup kami senantiasa indah di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengubahkan hidup kami, Engkau yang sanggup memelihara hidup kami. Sebab itu dengan lantang kami mau nyatakan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Mari gereja Tuhan nyatakan bersama. Ku menyembah
kepada kami, bahwa anugerah-Mu cukup untuk kami Tuhan, dan kuasa-Mu menjadi sempurna di dalam setiap kelemahan kami. Untuk itu kami mau nyatakan kami tidak pernah khawatir Tuhan, kami tidak perlu takut, karena Engkau yang menyempurnakan hidup kami. Engkau yang membuat kami menjadi indah, Engkau yang membuat kami menjadi kuat, Engkau yang menjadikan kami pribadi yang penuh dengan harapan. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Gereja Tuhan, harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Dia. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam. Mari gereja Tuhan dengan iman nyatakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya Tuhan, ku percaya, ku aman Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya sungguh kepada Engkau, dan kami aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Pada saat ini kami ingin mendengarkan kembali firman Tuhan, karena hanya firman dan Roh Kudus saja yang bisa memberikan kekuatan, pertolongan, bahkan pemulihan di dalam hidup kami. Amin. Itu sebabnya saat ini kami mau arahkan seluruh hati, pikiran kami, seluruh konsentrasi kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Jamah kami ketika firman Tuhan ini disampaikan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Menjadi Kuat Secara Rohani. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan pada saat ini. Yosua 1 ayat yang ke-1 sampai ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian.
hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pasal 1 ini, Tuhan berbicara kepada Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita baca ayat 1 sampai 9 itu ada 3 kali, tetapi di ayat 18 Tuhan mengulangi lagi sekali lagi. Jadi ada 4 kali. Dan dalam ayat 6 secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dia katakan demikian, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saudara, saya bisa memahami bahwa hal ini membuat Yosua sangat ketakutan dan tertekan. Alkitab katakan tawar hati, kecut hati katanya. Mengapa? Karena tugas yang diemban oleh Yosua bukanlah tugas yang mudah. Mungkin secara manusia Yosua merasa tidak mampu. Padahal dia memang adalah seorang yang pemberani, ya. Kita akan lihat dulu siapa sih Yosua itu secara singkat. Yang pertama, Yosua itu adalah pesuruh Musa atau abdi Musa. Di dalam ayat 1 dikatakan demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Jadi Yosua itu adalah abdinya Musa. Hal yang kedua, abdi Musa atau Yosua itu diberi kepercayaan dan tanggung jawab luar biasa besar. Ayat 2 dikatakan demikian. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pesuruh abdi Musa diberi satu tanggung jawab yang besar oleh Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, abdi Musa tersebut diberikan janji yang luar biasa, yaitu masuk ke tanah perjanjian, ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dikatakan di sana seluruh tanah Het akan kau kuasai. Tapi saudara, coba kita lihat, orang Het itu siapa sih? Ulangan 7 ayat 1, tolong dibacakan.
Ulangan 7 ayat yang ke-1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Perhatikan di situ, salah satunya adalah orang Het. Di situ dikatakan yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Bangsa Israel itu nggak sebanding dengan orang-orang tersebut, saudara. Bangsa Israel nggak sekelas sama mereka, saudara. Itu sebabnya kita bisa memahami bagaimana Yosua menjadi kecut hati, tawar hati, saudara. Ketika dia diberikan mandat untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara sebagai Bapak Yosua pada waktu itu dan saya tanya, Pak Yosua bagaimana kabar Bapak? Dia nggak akan bilang luar biasa, saudara. Dia akan bilang mengerikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sangat ketakutan. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang Tuhan katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Yosua ini kita akan belajar bagaimana menjadi kuat secara rohani. Yang pertama adalah kuasailah hati saudara. Hal pertama yang Tuhan perintahkan kepada Yosua sebelum menguasai Kanaan adalah kuasai hati terlebih dahulu. Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, dikatakan demikian, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu yang pertama, saudara. Jadi yang pertama adalah Tuhan meminta Yosua untuk menguasai hati. Apakah arti dari kuatkanlah hatimu? Kuatkanlah hati itu berarti berani, tidak takut, yakin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang penting diperhatikan mengenai kuatkan hati ini, saudara. Saudara tidak perlu menguatkan hati kalau saudara lagi duduk-duduk wedangan di he. Saudara nggak perlu menguatkan hati. Saudara tidak perlu menguatkan hati kalau saudara sedang rekreasi ke Tawangmangu. Saudara tidak perlu menguatkan hati kalau saudara rekreasi ke pantai Parangtritis misalnya. Tetapi saudaraku, saudara perlu menguatkan hati kapan? Kalau saudara malam-malam sendirian, malam Jumat Kliwon, terus saudara mencium bau-bau bunga, saudara mulai merinding, mulai menguatkan hati. Ya, benar apa enggak, saudara? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mulai menguatkan hati jika ada sesuatu yang menekan hidup kita. Misalnya kita mengalami sakit yang berat, kita mengalami sakit karena COVID-19, saudara. Kita perlu menguatkan hati. Kita perlu menguatkan hati kalau kondisi keuangan kita lagi krisis karena di PHK akibat pandemi ini, penghasilan mulai menurun. Kita perlu menguatkan hati kita, saudara. Kita perlu menguatkan hati kita jika kita mengalami masalah-masalah yang sedang menekan hidup kita. Kita perlu menguatkan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah untuk menguatkan hati datang kepada Yosua karena Yosua menjadi takut, menjadi kecut hati, saudara, gentar. Itu sebabnya 4 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya apa? Supaya Yosua tidak gentar. Karena di situ menggambarkan bagaimana gentarnya Yosua terhadap perkataan Tuhan tersebut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yosua itu bukanlah orang penakut, saudara. Dia adalah seorang yang pemberani. Dia pernah memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek dan menaklukkannya, saudara. Dan Yosua itu adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang mengintai tanah perjanjian dan pulang membawa kabar baik bersama dengan Kaleb, saudara. Dia adalah orang yang berani, saudara. Tetapi saudara, untuk menyandang tugas sebagai pengganti Nabi Musa, memimpin bangsa Israel, hatinya menjadi kecut, hatinya menjadi tawar, saudara. Kenapa? Karena selama ini dia hanya menjadi orang kedua dari Musa. Kalau ada masalah di antara orang Israel, maka Musa yang menghadapinya, bukan Yosua.
Tapi hari ini ketika dia harus menggantikan Musa, dia tahu bahwa kalau ada masalah yang terjadi dalam bangsa Israel, maka bangsa Israel harus berhadapan dengan dirinya, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dia juga tahu kalau dia membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, maka dia harus memerangi bangsa-bangsa itu yang ada di tanah Kanaan, yang kuat-kuat itu, saudara. Ya, itu sebabnya Yosua menjadi takut dan gentar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketakutan setiap orang itu berbeda-beda, saudara. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Kalau Yosua mungkin takut menjadi pengganti Musa. Mungkin kita takut karena sakit penyakit. Takut karena keuangan. Takut karena hal-hal yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahaya besar zaman ini bukanlah karena nuklir atau bom atom atau gempa bumi atau tanah longsor atau apa saja, saudara. Tetapi saudara, bahaya besar sekarang ini adalah ketakutan dan kecemasan, saudara. Itu sebabnya Tuhan berkata, sebelum dia naik ke sorga, dia berkata, "Aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman." Tuhan punya janji menyertai kita sampai akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena Tuhan tahu problema manusia adalah ketakutan, saudara. Itu sebabnya jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati kita. Ya, saudara, di dalam berbagai penelitian, saudara, bahwa akibat daripada ketakutan, kecemasan, maka itu akan merusak tubuh kita. Maka banyak penyakit, bahkan orang meninggal karena ketakutan, saudara. Ya, akibat cemas, takut, akhirnya mati mendadak karena sakit jantung, sakit lambung dan sebagainya, saudara. Ya, hal apakah yang membuat Yosua bisa kuat dan teguh? Ini pertanyaannya. Hal apa yang membuat Yosua bisa menjadi kuat dan teguh? Yosua kuat dan teguh bukan karena keteguhan dirinya sendiri, tetapi kekuatan itu berasal dari Tuhan. Ayat 9 dikatakan demikian, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ada janji di sini, Tuhan akan menyertai engkau, menyertai Yosua kemanapun engkau pergi. Itu hal yang pertama. Kuasailah hati saudara kalau saudara mau menjadi kuat. Yang kedua, kuasailah pikiran saudara. Jadi yang pertama, kuasai hati. Yang kedua, kuasai pikiran. Saudara yang kasih Tuhan, poin kedua ini kita akan melihat bagaimana menguasai pikiran dengan cara mengisi firman Tuhan di dalam otak kita. Ya. Jadi saudara, bagaimana kita menguasai pikiran kita? Kita harus mengisi firman Allah di dalam pikiran-pikiran kita. Yosua 1:8 dikatakan demikian. "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam." Di sini dikatakan renungkanlah. Apa arti kata renungkanlah? Atau istilah lain dikatakan meditasi, saudara ya. Kata merenungkan di situ mempunyai berarti bergumam. Saudara pernah bergumam? Bergumam itu seperti bicara pada diri sendiri gitu, saudara ya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan suruh apa? Kita disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Merenungkan firman Allah berarti bergumam firman Allah kepada diri sendiri, memikirkan firman Allah, mengulangi firman Allah kepada diri sendiri, dan kemudian menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saudara, merenungkan firman Allah adalah mempelajari bagian dari Alkitab atau ayat dari kitab suci, menghafalnya, membawanya dalam doa dan berusaha melakukannya sepanjang hari. Itu maksudnya merenungkan, terus menerus begitu. Berbicara kepada diri sendiri, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jadi merenungkan firman Tuhan itu dimulai dari kita membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita memikirkan firman Tuhan tersebut, disimpan di dalam hati, kita lakukan, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, saudara ya. Nah, dengan merenungkan firman Tuhan, saudara, maka kita membuat firman itu menguasai pikiran kita. Pikiran yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena pikiran kita ini, di kepala kita ini adalah medan pertempuran, saudara, setiap harinya. Saya kasih contoh, saudara. Kalau suatu hari ada orang membuat saudara marah, saudara sangat kesal sama orang tersebut, kemudian pikiran-pikiran negatif mulai masuk ke dalam pikiran saudara, dan saudara mulai merencanakan untuk balas dendam. Saudara mulai merangkai kata-kata maki-makian untuk orang tersebut dan sebagainya. Saudara perhatikan, semakin saudara merancang hal-hal yang negatif untuk orang tersebut, muka saudara mungkin memerah. Mungkin jantung saudara mulai berdegup-degup karena saking keselnya sama orang tersebut, saudara. Mungkin otot leher kita mulai mengejang, saudara. Padahal itu baru ada dalam pikiran. Kenapa? Karena kita mengisi dengan pikiran-pikiran negatif. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kemudian kita mengingat firman Tuhan, misalnya di dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan demikian, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kemudian kita mulai mengulang-ulang ayat tersebut. Kita mulai mengulang-ulang, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Saudara lihat, ketika firman Allah menguasai pikiran kita, maka kita mulai tenang. Kita mulai tenang dan kita mulai mungkin melepaskan pengampunan kepada orang tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat, ketika pikiran negatif yang masuk, maka panas hati kita. Tetapi ketika firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita, menjadi dingin pikiran kita. Saudara, di dalam pikiran ini ada peperangan. Itu sebabnya Tuhan menghendaki agar saudara dan saya, kita mengisi pikiran kita oleh firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama, saudara, kita harus menguasai hati kita, pikiran kita. Yang ketiga, kuasai tindakan kita agar sesuai firman Tuhan. Alkitab katakan demikian, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di sini dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama kuasai hati, kedua kuasai pikiran. Tapi enggak cukup kalau tindakan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya tindakan kita harus sesuai firman Tuhan. Seringkali orang Kristen itu ngerti firman Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia tidak bisa melakukan firman Tuhan. Ngerti kalau dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya, tetapi tidak mengampuni ketika ada orang menyakitinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita. Seorang ibu sedang antri masuk ke ruang operasi. Dan ibu itu sangat gelisah hatinya. Karena mungkin dalam hatinya ada ketakutan menghadapi operasi itu, saudara. Seorang perawat melihat ibu itu dalam keadaan cemas, dia mendekati ibu itu. Dia katakan, "Ibu, apakah ibu orang Kristen?" Ibu itu berkata, "Iya, saya orang Kristen," katanya. "Kenapa ibu cemas?" katanya gitu ya. Dia katakan, "Kenapa ibu cemas?" "Ya, saya takut menghadapi operasi yang akan dilakukan ini, saudara." Kemudian suster ini berkata, atau perawat ini berkata, di dalam Mazmur 139 ayat 8, dia mulai
mengutarakan satu ayat. Bunyinya demikian, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Artinya maksud ayat ini, dimanapun kita berada, di sana ada Tuhan. Kemudian perawat itu melanjutkan perkataannya. Dia katakan demikian, Ibu, jika ibu selesai operasi dan sadar, bangun, dan ibu masih ada di rumah sakit, maka Tuhan ada bersama dengan ibu di sini, di rumah sakit. Namun, ketika ibu membuka mata dan ternyata ibu ada di sorga, ibu pun tetap bersama dengan Tuhan. Jadi apa yang ibu takutkan? Baik operasi itu gagal ataupun berhasil, ibu akan tetap bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa. Ibu ini tahu firman Tuhan, saudara. Tetapi ketika dia mau menghadapi operasi penuh dengan kecemasan dan ketakutan, seharusnya dia tahu dimanapun dia berada, dia akan bersama dengan Tuhan. Entahkah dia ada dalam dunia ini, ataukah di sorga nanti, dia tetap bersama dengan Tuhan, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak cukup firman Tuhan itu menguasai hati kita. Tidak cukup hanya menguasai pikiran kita. Tetapi kita pun harus bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai itu, saudara. Yaitu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya yang terakhir. Apakah saudara percaya bahwa firman Tuhan itu benar? Ya dan amin. Amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Jika demikian, bertindaklah sesuai firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan takut, maka artinya adalah kita tidak boleh takut. Kalau Tuhan katakan aku ada di mana-mana, aku akan menyertai engkau. Artinya apa? Dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana. Saudara tidak perlu takut. Itu yang Daud katakan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Dia menyertai aku. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini, saudara, dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Refnya kita akan nyanyikan lagu ini. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya mengajak kita semua untuk memeriksa hati kita. Minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Apakah firman itu menguasai pikiran kita, hati kita, dan apakah kita sudah bertindak sesuai firman Tuhan? Kalau ada dosa pada saat ini, mari kita minta. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Minta agar darahnya itu membasuh dosa-dosa kita, agar kita layak dalam perjamuan kudus pada saat ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau saudara pada saat ini sedang terbaring sakit, percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan hanya ada di dalam pikiran, dalam hati, tapi kita tidak bertindak sesuai dengan firman Allah. Firman Allah katakan, oleh bilur-bilurku kamu sudah sembuh. Itu sebabnya pada saat ini juga, ketika saudara menikmati firman Tuhan, biarkan Roh Kudus menjamah hidup saudara, menyembuhkan saudara, memberikan kekuatan kepada saudara dengan iman. Dan kalau saudara punya masalah-masalah yang lain, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan firman Tuhan menguasai hidup saudara, dan saudara bertindak dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janjinya kepada kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah mendengar firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan saat ini kami akan melakukan perjamuan kudus. Bapa, kami mohon agar Engkau menjamah kami semua pada saat ini, melayakkan kami, mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan Engkau, semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus pada saat ini. Dan kami percaya dalam perjamuan kudus ini pasti sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan ambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Saya akan membaca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita akan nyanyikan refnya lagu ini sambil kita mengucap syukur. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku menyenangkan hatiku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah
saya mau mengajak kita mengucap syukur. Kalau saudara sakit, perkatakan perkataan iman. Oleh bulur-bulurmu aku sudah sembuh. Kalau saudara dalam keadaan kekurangan, katakan Allahku akan menyediakan yang aku butuhkan. Saudara perkatakan perkataan iman dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Lihatlah bahwa firman Allah itu akan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan hari ini, apa yang mereka perlukan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi sesuatu yang indah pada saat ini. Terima kasih Bapa. Oh, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur kita, sebagai pernyataan iman kita, kita menyanyi satu pujian. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sudah buka jalan bagi kami. Amin. Hari ini kami percaya Tuhan sudah buka jalan. Amin. Itu sebabnya kami mau nyatakan melalui lagu ini. Haleluya. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka. Amin. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kalau ku hidup suci, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami, kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya, amin.